إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Karenanya, yang tidak kunut silahkan, tetapi jangan menyalahkan yang kunut. Mengapa? Karena yang berkunut, dalil hadisnya lebih ramai dan lebih banyak. Yang berkunut itu hadis-hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Yang tidak berkunut, hadisnya itu di luar Bukhari Muslim, yaitu riwayat At-Tirmidzi dan lain-lain. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu permasalahan yang sering menjadi perdebatan di antara kaum muslimin adalah masalah tentang kunut. Maka sebelum kita jauh membahas jamaah rahmatullah tentang permasalahan kunut, begitu pula dengan kita nukilkan pendapat-pendapat imam mazhab berkaitan dengan kunut, maka terlebih dahulu kita harus perhatikan jamaah rahmatullah. Yang pertama, ketika terjadi perselisihan pendapat, maka di situ ada pendapat rajih dan ada pendapat marjuh. Dan dua pendapat ini jamaah rahmatullah, maka tidak terlepas pendalilan yang ada, apakah bersumberkan dari Quran maupun sunnah Nabi SAW, serta perbuatan Nabi SAW berkaitan dengan kunut tersebut. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah, seorang muslim itu ketika dia beragama, maka dia membangun agamanya di atas pendalilan yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dan ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun, adalah orang yang senantiasa bersikukuh dan berkeras hati ketika mereka beragama, maka mereka berusaha beragama di atas bimbingan Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka ketahuilah jamaah rahmatullah, tidak ada manusia yang benar-benar berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara i'tiqadiyah, amaliyah, benar-benar di atas tuntunan Nabi SAW, kecuali mereka yang senantiasa ingin mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu beragama di atas tuntunan Nabi SAW. Dan ini sangat harus kita tekankan jamaah rahmatullah, ketika kita beragama, maka kita mendahulukan dalil-dalil yang sahih dari Nabi SAW. Begitu pula dengan bagaimana amalan-amalan Nabi SAW berkaitan pada permasalahan, khususnya berkaitan dengan kunut itu sendiri jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan dengan kunut ini, maka sebagian orang terpecah belah. Ada di antara manusia kemudian mengambil pendapat bahwasanya kunut itu ya ada di setiap salat subuh. Bahkan mereka kemudian menjadikan kunut ini sebuah perkara yang wajib. Walaupun mungkin mereka tidak lafazkan bahwasanya kunut ini wajib, tapi amaliyahnya menunjukkan bahwasanya mereka mewajibkan kunut ini. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, mewajibkan sebuah perkara itu butuh dalil. Jadi tidak serta-merta kaum muslimin banyak melakukannya, kemudian kita sepakat bahwasanya kalau banyak kaum muslimin yang melakukannya, mayoritas kaum muslimin melakukannya, otomatis langsung menjadi perkara wajib atau harus dilakukan, tidak bisa tidak. Maka ini adalah sebuah kekeliruan dalam mengambil pendapat atau sikap. Maka tidak boleh jamaah rahmatullah, sebab amalan mayoritas kaum muslimin, walaupun mungkin jumlah mereka banyak melakukan hal tersebut, banyak melakukan kunut, namun itu bukan dalil yang kuat untuk mewajibkan sebuah amalan atau mengharamkan sebuah amalan. Maka ini harus ditekankan. Misalnya juga ada kiai tertentu, ustadz tertentu yang mewajibkan hal tersebut dengan mengatakan bahwasanya kan mayoritas kaum muslimin bermazhab Syafi'i dan mayoritas kaum muslimin itu melakukan kunut di setiap subuhnya. Maka ketahuilah jamaah rahmatullah, perkataan kiai ini, perkataan ustadz ini, kalau tidak ada dalil yang menguatkannya, apakah berkaitan dengan aqwal, qaul Nabi SAW atau fi'lu Nabi SAW, maka itu tidak boleh dijadikan landasan dan sandaran. Tidak boleh jamaah rahmatullah, sebab ustadz itu bukan dalil. Ya, perkataannya bukan dalil. Dan kesepakatan kaum muslimin, banyaknya mayoritas kaum muslimin melakukannya, itu bukan dalil. Ini harus ditekankan terlebih dahulu. Kemudian juga jamaah rahmatullah, sebagian di antara kaum muslimin juga ada yang menafikan kunut tersebut. Ya, seolah-olah kunut ini tidak ada. Ini juga tidak boleh. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu berada di pertengahan. Jadi jangan sampai orang kemudian mengatakan itu salafi wahabi dah kunut. Itu salafi wahabi menafikan kunut. Ini adalah merupakan tuduhan dusta jamaah rahmatullah, tuduhan keji terhadap ahli sunnah wal jamaah. Maka pentingnya kita kemudian menjelaskan dan meluruskan pendapat-pendapat yang ada di antara para ulama agar kita tidak salah kaprah, ya, tidak seperti ekstrem kanan dan tidak seperti ekstrem kiri. Ekstrem kiri itu yang kemudian mengatakan kunut itu ada setiap salat subuh.
Jadi mereka seolah-olah mewajibkan kunut tersebut setiap kali solat subuh. Kemudian yang kedua, ekstrem kanan adalah mereka yang menafikan kunut, mengatakan tidak ada kunut, padahal ya ada kunut dalam ajaran yang dia sampaikan oleh Nabi SAW. Cuma zaman dalam Allah, kita harus perhatikan kunut seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW berdasarkan perkataan beliau, kemudian perbuatan beliau yang dinukilkan oleh para sahabat ridwanullah jami'an. Dan dalam perkara ini zaman rahmatullah kita akan bahas secara ringkas, mudah-mudahan bisa mewakili mungkin apa yang ada di dalam hati antum berkaitan dengan kunut tersebut. Apakah kunut itu memang tidak boleh ataukah kunut itu memang boleh di setiap salat subuh? Maka ini akan menjawab pertanyaan antum berkaitan dengan pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami. Beliau pernah ditanya, "Ma ra'yul madzahibil arba'ah fil qunut?" Bagaimana pendapat ya para imam-imam mazhab berkaitan dengan kunut? Maka kemudian zaman rahmatullah kita akan sebutkan jawaban Syekh Al-Utsaimin rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami, begitu pula dengan nukilan-nukilan para ulama yang lainnya. Baik. Bahwasanya adapun Al-Malikiyah qalu, adapun mazhab Al-Malikiyah, orang-orang yang memegang mazhabnya, pendapatnya atau mazhabnya Imam Malik rahimahullah, ghafarallahu liman wa karami, qalu, mereka berkata, la kunuta illa fi salatil fajri khasatan. Tidak ada kunut kecuali kunut ini ada pada salat subuh secara khusus, secara spesifikasi. Jadi kunut itu kata mazhab Imam Al-Malikiyah, mazhab Al-Malikiyah, bahwasanya mereka berpegang bahwasanya tidak ada kunut dalam salat zuhur, tidak ada kunut dalam salat asar, begitu pula maghrib, isya. Yang ada kunut itu pada salat subuh secara khusus. Fala kunuta fil witr wala ghairi minas salawati. Maka tidak ada kunut dalam salat witir, begitu pula pada selain salat witir dari salat-salat yang dilakukan oleh kaum muslimin, dari semua salat-salat yang ada. Maka ini adalah merupakan pendapat di antara mazhab Al-Malikiyah. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i, qalu, mereka berkata, la kunuta fil witr illa fil nisfil akhir min Ramadan wala kunuta fi ghairi. Tidak ada kunut dalam salat witir illa fi nisfil akhir min Ramadan, kecuali kunut itu dilakukan 10 terakhir di bulan Ramadan. Baik. Wala kunuta fi ghairi min salawat, dan tidak ada kunut dalam salat-salat yang dilakukan. Apakah salat subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib dan isya. Baik. Jadi sudah ada perbedaan yang sangat menjolok zaman rahmatullah. Mazhab Al-Maliki mengatakan tidak ada kunut kecuali di salat subuh saja. Ya, sementara pendapatnya Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada kunut kecuali di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan tidak ada kunut dalam salat yang dilakukan. Apakah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Coba lihat zaman rahmatullah, ini sudah perbedaan pendapat yang sangat kuat di antara para ulama. Baik, kemudian yang ketiga, Al-Hanifiyah. Mereka berkata, yaqnutu fil witr. Kunut itu hanya dilakukan di salat witir. Wala yaqnu fi ghairihi min as-salawati illa fi an-nawazil wa syada'id ad-dahri fil fajr khasatan. Yaqnutul imam wa yu'manu min khalfihi wa la yaqnut al-munfarid. Baik, perhatikan zaman rahmatullah. Tidak ada ya kunut selain daripada salat-salat yang dilakukan illa fi nawazil asyada'id, kecuali ada tragedi atau peristiwa musibah yang menimpa kaum muslimin, di antaranya musim pacaklik, maka itu boleh ya melakukan kunut, dan itu pun khusus dilakukan di salat subuh saja. Maka imam itu kunut dengan peristiwa tersebut, kejadian tersebut atau musibah yang menimpa kaum muslimin, tetapi dilakukan di salat subuh, sementara makmum itu kemudian mengaminkan di belakang kunut daripada imam. Wala yaqnut al-munfarid, dan tidak boleh setiap orang itu melakukan kunut sendiri-sendiri. Jadi zaman rahmatullah ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dari mazhab Al-Hanafiyah ini. Mereka kemudian mengatakan, mazhab ini kemudian mengatakan tidak ada kunut dalam salat witir. Begitu pula kunut di salat-salat, semua salat tidak ada. Kecuali ada kejadian, apakah musim pacaklik atau musibah peperangan yang menimpa kaum muslimin, maka itu boleh kunut, dan kunutnya itu di salat subuh saja. Secara khusus, imam kemudian kunut, membaca kunut, dan makmum kemudian mengaminkan di belakang. Dan tidak boleh orang kunut dengan sendiri-sendiri. Baik, itu Hanafiyah. Dan terakhir zaman rahmatullah, mazhab Al-Hanabilah. Mereka berkata, yaqnutu fil witr, wala yaqnutu fi ghairihi illa fi nawasil wa syada'id dahr, ghairu ta'un.
fayaqnutul imam aw naibuhu fi salawatil khams ghairal jumu'ah. Baik, zaman Allah. Maka mazhab Al-Hanabilah ini berkata, seseorang itu boleh kunut di salat witir. Akan tetapi dia tidak boleh kunut di selain daripada salat witir tersebut. Illa fi nawazil, kecuali ada kejadian yang menimpa kaum muslimin. Jadi mirip-mirip tadi pendapatnya Al-Hanafiyah, ya. Atau musibah yang menimpa kaum muslimin, diantaranya taun, diantaranya adalah peperangan, begitu pula dengan musim paceklik, hujan tidak turun dan sebagainya. Ghairu taun, akan tetapi salat kunut ini tidak dibacakan pada saat tertimpa penyakit taun. Taib. Kemudian fayaqnutul imam aw naibu fi salawatil khams ghairu jumu'ah. Maka imam itu boleh melakukan kunut atau penggantinya imam, siapakah yang menjadi imam, fi salawatil khams, dari semua salat yang dilakukan. Wala taib ghairu jumu'ah, akan tetapi kunut itu tidak dibacakan pada salat Jumat. Tapi jamaah rahmatullah, coba perhatikan dari 4 mazhab ini ada yang mirip-mirip sedikit, tetapi lebih banyak perbedaan yang terjadi di antara mazhabul arba, 4 imam ini. Tapi perhatikan jamaah rahmatullah. Warrajih, adapun ya ada sedikit tertinggal. Wa qala Imam Ahmad nafsuhu la yasihu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qunutil witri qabla ruku' aw ba'dahu syai'. Wa hadhihi aqwal ahlul madzabil arba'ah. Ditekankan lagi oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, berkata Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan tidak sah dari Nabi SAW, tidak ada dalil dari Nabi SAW kunut pada salat witir qabla ruku' aw ba'da syai', apakah sebelum ruku' atau setelah ruku', tidak ada, ya. Wa hadhi aqwal ahli al-madzhab al-arba'ah, dan ini adalah merupakan perkataan dari semua imam mazhab arba'ah yang 4 itu. Taib, dan ada pun yang rajih dari semua pendapat imam mazhab ini. Maka ketahuilah jamaah rahmatullah, sebelum kita bacakan yang rajih ini, perlu antum ketahui bahwasanya siapapun yang mengatakan sebuah perkara, apakah dia imam mazhab atau sebagainya, maka tidak bisa dijadikan landasan perkataan mereka atau apa yang mereka fatwakan. Kecuali jamaah rahmatullah, apa yang mereka fatwakan ini sesuai dengan dalil-dalil yang ada dari Nabi SAW ataupun dalil-dalil Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah, tetap kita muliakan para imam mazhab. Ya, kadang-kadang orang mengatakan, Anda ini lebih hebat ya, lebih pintar dari imam mazhab. Bukan begitu jamaah rahmatullah. Agama ini tidak seperti itu. Siapa imam mazhab dibandingkan dengan sahabat? Perkataan sahabat saja itu bisa kita tolak kalau bertolak belakang dengan dalil-dalil yang ada. Jadi kita beragama bukan karena perkataan seseorang, bukan karena pribadi seseorang, pribadi imam, pribadi tabi'in, para tabi'in, tidak, jamaah rahmatullah. Tapi kita beragama di atas Quran dan sunnah Nabi SAW, dan pemahamannya tentunya tidak terlepas daripada pemahaman para sahabat ridwanullah jami'an dan orang-orang yang soleh di antara kita. Baik, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, warrajih, dari semua pendapat imam mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad, kemudian Hambali, bahwasanya tidak ada kunut dari semua salat yang kita lakukan. Setelah dicek jamaah rahmatullah pendalilan yang ada, maka tidak ada kunut dari semua salat yang dilakukan. Kecuali kunut itu dilakukan pada saat ada sesuatu yang menimpa kaum muslimin. Di antaranya jamaah rahmatullah musim paceklik yang bertahun, kemudian musibah peperangan, musibah bencana alam dan sebagainya. Ya, itulah yang kita kemudian dianjurkan kunut. Ya, sebagaimana Nabi SAW yang pernah kunut, namun ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Amal witir falam yasihu an Nabi SAW. Adapun mengkhususkan kunut di salat witir, maka juga tidak ada dalil dari Nabi SAW. Ya, kecuali ada nukilan dari kitab-kitab hadis, para imam hadis, bahwasanya satu ketika Hasan ini diajarkan oleh Nabi SAW, Hasan ibnu Ali, bahwasanya beliau pernah diajarkan oleh Nabi SAW beberapa kalimat ketika beliau melaksanakan salat witir, yaitu Hasan melaksanakan salat witir, kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya di antara doa, Allahumma dini fi man hadaik, dan seterusnya. Itulah yang sering kita gunakan atau yang sering dipakai dan kita dengarkan ketika di antara kaum muslimin melakukan kunut di salat subuh. Taib, jamaah rahmatullah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maka sahih ya dari para ahli ilmu, fa in qala Hasan, kalau ada orang yang mau kunut di salat witir berdasarkan dalil yang seperti dilakukan oleh Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu,
kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Hasan ketika witir, Allahumma dini fi man hadaik dan seterusnya. Kalau dia mau kunut dalam salat witirnya, tafadhal, silakan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Taim. Wa in tarakal kunut fa hasan aidan. Dan kalau ada orang yang meninggalkan kunut, tidak dia kunut dalam salat witirnya, maka juga tidak ada masalah, juga baik untuknya. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Pengajaran ini beliau ajarkan kepada Hasan. Artinya apa, jamaah rahmatullah? Pengajaran beliau adalah takrir beliau dari Nabi SAW. Oleh karena jamaah rahmatullah, inilah yang bisa kita sebutkan dalam kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk meluruskan fatwa-fatwa ngawur dan fatwa-fatwa yang mungkin kita lihat ini ada sebuah permasalahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin dengan adanya orang-orang yang memang kita tidak tahu apakah benar-benar dia mengikuti sunnah Nabi SAW atau tidak. Ya, tapi hendaknya jamaah rahmatullah, seorang muslim itu ketika dia beragama benar-benar berusaha mencocokkan amalannya sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab Allah mengatakan, wa in tuti'u tahtadu. Kalau kau ikuti Nabi SAW, maka kau akan mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk itu jamaah rahmatullah ada pada sunnah Nabi SAW. Bagaimana beliau berakidah kepada Allah, bagaimana beliau beribadah, agar kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari perkataan kiai tertentu, ustaz tertentu sehingga kita beribadah. Tidak, jamaah rahmatullah, tapi kita beribadah di atas dibangun hal tersebut berdasarkan Quran dan sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah. Hadza wallahu a'lam bissawab.